quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Dr. Haji Rudino MA yang kita muliakan terhormati, Bapak Diki Samuel sebagai moderator kita pada malam hari yang berbahagia ini, para tuan-tuan guru, muallimah peserta sertifikasi haji, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi pembimbing guru-guru haji yang andal khususnya di Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi kita pada malam hari yang berbahagia ini sungguh luar biasa. Kita belajar metodologi, bukan metode. Metodologi pembimbingan manasik haji. Berarti metodologi ini kita mencari cara yang paling pas, analisa kajian sampai kita membuat satu rumusan. Dan analisis kita ini tidak hanya sekedar kajian kitab buku, tapi akan saya rangkum dengan sebagaimana saya pernah lewat tulis tadi, selama 40 tahun membimbing para tamu Allah. Alhamdulillah, mungkin selama 20 tahun ini multajam baik hajinya baik umrohnya terbesar di Sumatera Utara. Mungkin di Indonesia juga. Kami pernah haji itu hampir 1 kloter Pak Didi. Luar biasa, hampir 1 kloter. Tapi alhamdulillah bisa terbimbing dengan baik. Ada 2 hal yang harus kita simak dalam metodologi ini. Pertama, metodologi yang kita terapkan di tanah air, baru di tanah suci. Saya tidak buat makalah sebenarnya karena memang sangat singkat waktunya. Saya pun kebetulan dari Tabaksel baru kirim 17 kabupaten kota. Kebetulan jadi caleg dari Nasdem PPPD ini, mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasi lapannya kita bersama. Amin. Ya, dengan doa para ustaz-ustaz semuanya. Jadi ketika kita berhadapan dengan calon-calon tamu Allah, biasanya orang masih berpikir membuat manasik haji manual, sehingga sampai jemaah di sana pun apa yang terjadi? Dia pun gelap semuanya. Walaupun kita katakan haji mandiri, haji segala macam, dan sikapnya pun tidak berubah. Yang paling susah bagi pembimbing haji menghadapi jemaah yang diberangkatkan, attitude-nya, karakternya tidak berubah. Dia di Mekah, di Madinah itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap dirinya. Jadi oleh sebab itu kita harus mencari cara bagaimana sebenarnya cara yang paling tepat untuk menjinakkan, untuk mendekatkan para jemaah ini. Pertama, kita harus jinakkan dulu orangnya. Ini calon-calon jemaah ini semuanya, kita harus tahu psikologinya semuanya, sampai para pembimbing ini bisa menguasai. Kalau boleh kita katakan, kalau bukan kata Ustaz ini, dia nggak mau ikut lagi. Hebat itu. Dan itu tidak bisa instan, butuh waktu. Barangkali itu makanya kita katakan di Indonesia ini, walaupun sudah ada manasik dari Kemenak, ada manasik yang sudah berpartner dengan Kementerian Agama. Kenapa? Yang susah itu adalah merubah mindset calon jemaah ini. Itu butuh waktu. Sampai bagi dia memang Mekah Madinah itu sakral. Jadi jangan, biasanya orang manasik langsung tidak tahu, tidak sa'i, tidak melontar. Akhirnya pulang pun dia tidak berbekas. Ngomong dari sana pun seperti bukan tamu Allah. Kadang-kadang mau melawan sama petugas haji, mau melawan sama ketua kloter. Kadang-kadang
kami yang berangkatkan kamu di sini katanya. Kenapa? Inilah bimbingan yang tidak pas. Jadi oleh sebab itu ini sangat penting. Apalagi kita memang ada niat menjadi kasih haji, kabin haji, pengurus haji, mungkin ke depan banyak juga mantan kabin haji, kasih haji yang membuat KBYHU. Masalah kan? Karena kalau jabatan kita akan pensiun, tapi ketika setelah pensiun banyak teman-teman sama-sama dari Kemenang sudah membuat KBYHU. Alhamdulillah, baik di sini baik di jauh. Jadi saya akan berikan dalam waktu yang singkat ini yang sangat berat kepada kita semua. Jadi kita mulai calon jemaah yang berangkat ini secara umum psikologisnya ini psikologis Indonesia. Pertama apa? Kurang penghormatan, kurang penghargaan terhadap para guru, para kiai. Berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa nggak bergeser dia. Kalau masih duduk kiai nggak berani berdiri jemaahnya. Kalau silakan terus hidup, Sumatera Utara beda. Nunjuk ustaz yang dia berani. Nunjuk ustaznya dia berani. Kalau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai umroh pun seperti itu. Sekarang kalau umroh di sana, kalau nggak berangkat kiainya nggak berani dia. Di sini kita buat harga 25 juta, kiainya 35, dia pilih kiainya. Makanya kaya ustaz di sana. Ini apa pun nggak pernah. Kan dapat uang kita pulang sekarang, dapat pisang sisir ya kan. Jadi metodologi yang sudah kita analisa mungkin selama 40 tahun lah saya membimbing. Jadi jangan cepat kali kita memberikan materi mengenai manasik haji. Jadi kita cari dulu menjinakkan ini butuh kadang-kadang sebulan. Kita berikan sama dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu akan berangkat ke tempat yang paling mulia di bumi ini. Bapak-bapak akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ada yang bohong situ kan betul. Bapak-bapak akan berangkat ke tempat yang paling makbul doa di bumi ini. Bapak-bapak akan berangkat ke satu tempat apabila doa bapak-bapak tidak diterima Allah malu. Multajam, bukan promosi multajam dan yang kan multajam kita berdoa. Bapak-bapak akan berangkat ke tempat yang apabila bapak ke sana mudah-mudahan semua dosa-dosa besar akan diampunkan. Kemana bapak ibu berangkat lagi mohon ampun kepada Allah. Kalau di Mekah bapak tidak bisa menjadi orang baik. Kita gas dulu. Ini kita cari buku nggak ada, karena ini dari implementasi yang kita kaji, kita lihat selama ini bagaimana biar jemaah di Cina. Jangankan satu keluarga 400 orang kan, 3 orang nggak baca pun hidup malah kita. Tapi ketika sudah pas apa yang kita sampaikan, mereka betul seperti jemaah-jemaah yang dijawab patuh. Kiri kita bilang ke kiri, kanan ke kanan, dan dia menjadi pembelah kita. Kita bukan mengada-ada, memang betul kita bina dulu rohaninya, kita bina dulu mindsetnya. Jadi kebanyakan manasik yang saya lihat di Medan, siku, rukun haji, syarat haji, wajib haji, habis itu peragaan. Betul mereka tahu syarat rukun tapi tidak membawa dampak apa-apa. Jemaah ini tidak jinak, tidak menghayati. Rupanya kalau kita sentuh rohaninya, kita sentuh hatinya, menangis pun dia mau. Ini yang perlu kita jinakkan dulu. Karena yang jemaah yang namanya ini banyak yang lihat semua ini kan dari segala instansi. Dan banyak di antara jemaah itu baca Quran pun belum lancar, sehingga baca doa pun dia bahasa Indonesia yang dibacanya. Bagaimana kita meyakinkan dia, walaupun dia membaca doa dengan bahasa Indonesia, malah tidak pakai buku sama sekali,
bahwa doanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh itu. Ketika tersentuh hatinya, kita buat dia butuh dengan ampunan dari Allah. Ketika dia mendaftar jemaah, dia kan serius. Kalau sekarang ini berapa tahun, hampir 20 tahun menunggu kan, masih datang. Bakal berat. Kalau bukan petugas haji, bakal berat akan berangkat 2 kali haji. Itu kita sentuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak punya kelebihan dari orang lain. Banyak hamba Allah yang lebih bagus sholatnya. Banyak hamba Allah yang lebih banyak zakatnya. Banyak hamba Allah yang lebih banyak berdoa, belum tentu berangkat. Tapi bapak yang diundang Allah. Kita buat nilai haji itu mahal, nilai haji itu besar, nilai haji itu sangat. Saya kira bukan juga kepada jemaah, kepada diri kita juga kan. Sehingga kita sampai di sana, walaupun kita berulang-ulang ke Mekah, rasanya rugi kalau nggak ikut sholat di Masjidil Haram. Rasanya rugi kalau kita, pokoknya bukan nggak boleh. Sepertinya kita ada magnet mau ke Masjid Nabawi itu, walaupun dia berulang-ulang menjadi pemimpin haji. Kenapa? Dia merasakan betapa butuhnya hamba Allah ini. Diundang ke Baitullah bukan hal yang dekat, bukan hal yang sepele. Sekarang nyari kapal terbang, coba bayangkan dulu. 6.000 tahun yang lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ibrahim undang hamba dari seluruh penjuru dunia. Kalau sekiranya ayat itu, Ibrahim undang ustaz-ustaz dari seluruh bapak-bapak dari di situ. Betul kan? Kita betul mereka. Ibrahim undang hamba-hamba yang sudah lancar baca Al-Quran. Tak masuk dia. Ibrahim undang hamba-hamba yang sedikit dosanya. Tak masuk dia. Ibrahim undang hamba-hamba yang tidak pernah berbuat dosa besar. Masuk. Ini kita artikan. Undangan haji itu adalah undangan kasih sayang Allah. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu mendapat satu nikmat yang luar biasa yang belum tentu didapatkan orang lain. Berapa orang? 200.000 per tahun dari hampir 300 juta penduduk. Bapak-bapak sudah diundang, jangan sia-siakan kesempatan. Ini kan metodologi terapan yang kalau kita baca pun metodologi ini kita tak ketemu. Tapi sebenarnya ada metodologi psikologis kan? Kita tahu. Kita kuasai dulu psikologis jemaahnya. Kita bina, kita isi. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan tausiah-tausiah yang memang kita usahakan supaya hati tersentuh. Ini yang paling penting untuk jemaah kita di sini. Sehingga di Mekah dia tidak liar, di Madinah dia tidak liar. Kalau enggak, begitu sampai di Madinah dia kelimbar belanja. Belanja dia, habis itu baru nunjuk-nunjukkan apa yang dia belanjakan. Baru panas-panasan dengan temannya. Bukan tawaf di Baitullah ini bukan sa'i sama marwah, jadi dua tidak sa'i. Baru terjadi perasaan kamu di antara mereka. Saya baru habis sampai di Madinah, belum lagi tawaf sa'i. Rupanya dia mengira uangnya $1 ini berapa lagi sisa. Total ditutupnya. Lupa dia lagi, cek dulu. Diceknya balik nambah lagi uang itu. Berapa uangnya lagi? Turun dia ke bawah. Ustaz katanya. Sepertinya teman saya sekarang itu pencuri katanya. Ada belum? Ini saya kan saya jelaskan apa yang saya alami dan ini harus kita obati. Harus bapak-bapak ibu pandai apa bagaimana sikap kita.
Ustaz, kayaknya teman sekamar saya itu pencuri katanya. Istighfar saya. Iya saya. Karena waktu saya minjem uang dia tengok katanya. Wah, ini jemaah itu masalah loh. Pak, istighfar dulu Pak. Enggak, itu udah jelas Ustaz. Kalau orang rupanya menjinak jadi dari sini, ya kan? Rupanya saya cek jarang dia manasi. Jadi kalau kita lihat jemaah-jemaah yang jarang manasi itu susah diatur. Itu betul, susah diatur. Sok-sok pandai tahu, itu susah diatur. Jadi, Pak, Bapak mau nggak diajari, dibimbing? Kalau Bapak nggak mau, itu kasih tip, ya kan? Apa gunanya Bapak ikut saya? Kita bilang. Ini Bapak sudah dipintar dari kita, dipandai dan bisa semuanya. Saya kasih tip. Ya mau Bapak, siapa pemimpin saya? Kata Ibrahim. Sekarang Bapak balik ke kamar, buka baju Bapak itu satu persatu. Balik dia ke kamar. Betul, sedikit di kopernya uang itu $2. Balik dia ke bawah. Apa menangis ini? Karena udah mulai begitu baru tersentuh rumahnya kan, nangis dia. Apa yang Bapak menangis? Ya, saya salah Pak katanya. Apakah saya minta maaf sama yang satu gitu? Kan? Ini cara kita buat satu. Saya bilang kalau Bapak ngomong dengan dia, Pak, saya kira Bapak mencuri, langsung tinggalnya Bapak, saya bilang. Bapak bertobat aja sama Allah, saya bilang. Tapi jangan sama sekali cepat kali karena Bapak ini tanah haram. Bagaimana kita caranya supaya jemaah ini menghormati tanah haram? Kalau Imam Masjid Nabawi itu Masjid Haram, saya berkhutbah dia itu. Kalian para tamu Allah, kalian hormatilah kehormatan tanah haram. Jangan kalian berbuat semena-mena sesuka hati kalian. Kalian sedang berada di tanah yang paling suci di bumi ini. Kalian menjadi tamu Allah Subhanahu. Itu saja. Imam Masjid Haram itu berkhutbah ketika musim haji. Supaya semua, cobalah bayangkan, kalau sekiranya jemaah tidak jinak, 4 juta orang, 5 juta orang berkumpul di Mekah itu, mana keadaannya itu? Apalagi mau ketawa, ya kan? Jadi perlu pertama untuk mengobati, menterapi psikologis jemaah ini sehingga memang dia harus kita robah saja dulu. Tak ada gunanya kita cari tahu, tidak ada yang ngaku sampai itu. Banyak jemaah itu yang buang angin pun tawa dia. Dia pikir aja hitamnya di mana? Udah 5 hari baru melapornya. Bukan hari 5 hari dia baru melapor. Itu baru dia melapor, kalau nggak melapor. Jadi seorang pembimbing jemaah dia harus kuasai dulu jemaah semua. Walaupun jumlahnya 400, tidak kita bisa sama. Jadi kita buat posisi dia besar. Bapak bersyukur diundang Allah. Mungkin bukan karena harta. Berapa banyak pejabat sampai pensiun tidak ke Mekah. Berapa banyak orang kaya sampai akhir tidak ke Mekah. Berapa banyak ulama-ulama mendoa tiap hari nggak ke Mekah. Ulama mendoa tiap hari tahajud belum tentu ke Mekah. Coba kita buat satu masalah. Kenapa kita diundang? Mungkin berkat doa orang tuamu, kita bilang. Mungkin berkat doa ataumu, kita bilang. Kau syukuri. Kau akan berangkat ke tempat yang paling makbul doa di bumi ini. Bisa kau doakan orang tuamu yang di alam barzah sampai mereka loncat-loncat di sana senangnya. Dia lihat anaknya sedang tawaf. Jadi bahasa-bahasa ini harus kita sampaikan. Jadi jemaah kita itu tadi militansi baiknya wah sedang bukan kita mau bisa saja tidak. Tapi kalau jemaah nggak bisa ketemu saya tidak kan. Satu lagi bagaimana supaya benarnya global. Kalau kita bilang apalah gunanya kau ke Mekah tawaf sa'i tapi nggak punya uang, nggak bagus juga kan?
Tapi pada prinsipnya bagaimana seorang jemaah dia pulang tidak ada perubahan, prinsipnya tidak berubah, kelakuannya tidak berubah, tutur katanya tidak berubah. Jadi sebenarnya tugas kita yang paling utama di situ, kita berangkatkan 230 jemaah dari Indonesia setiap tahun. Berapa orang yang kita harapkan bisa membina ini secara profesional? Kita lah yang harus menawarkan diri kita duluan. Jangan kita susah begini atau tidak begini. Dalam kelompok sertifikasi seperti ini, kalau saya harus yakin dan harus punya satu tekad. Saya harus bisa. Ketika Allah memberikan izin kepada saya untuk membimbing saya akan pergunakan seluruh pengetahuan saya, seluruh kemampuan saya untuk membimbing tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga, saya bilang, orang-orang yang pembimbing, orang-orang kemenak kasih haji, ini panitia Masjidil Haram. Kita ingin yang calon pembimbing ini, yang insya Allah calon panitia tamu Allah, calon panitia Ka'bah. Kalau orang tahu ingat jabatan yang dia pegang, bukan hanya dengan ilmunya, dia minta tolong sama Allah, ya Allah mudahkan jemaah ini sendiri, berikan saya kekuatan. Saya berangkat, saya berdoa, ya Allah berikan saya kekuatan, kesehatan, supaya saya bisa membimbing jemaah ini. Berikan kemudahan dan berikan hidayah supaya jemaah-jemaah ini manut, tidak ada yang melawan, tidak ada yang bertengkar, mudah diatur. Kalau enggak bagaimana Pak? Menurut saya itu seberapa 300 orang, bagaimana? Mana saya bimbing? Justru haji itu kan berjamaah. Haji kan namanya berjamaah, kan ada haji sendiri. Haji itu namanya kelompok besar. Makna haji itu memang jemaah, ada mungkin sedikit. Tapi ketika saya lihat jemaah Indonesia, jemaah kita berbaris di sa'i itu sampai 200 meter. Jemaah lain aku melihat. Malah orang Mesir sendiri masing-masing dia akhirnya loncat sana loncat sini, membuat susah jemaah lain. Jadi ketika kita bangun jemaah ini, mentalnya, akalnya, rohanianya, kita bilang harus berjamaah, nggak boleh pergi, nggak boleh kemana-mana. Kalau Ustaz bilang baris, harus baris, jangan dulu-duluan. Maka nampaklah rapinya jemaah Indonesia di sana. Jemaah kita itu dengan Turki yang mau berbaris, Indonesia dengan Turki, Malaysia pun kurang. Ini yang kita kagum dengan. Ya kita berterima kasih dengan Kemenak yang memang punya atensi besar pemerintah kita terhadap jemaah. Malah dibilang orang Saudi itu jemaah terbaik adalah jemaah Indonesia. Saya sudah mendengarkan itu berulang-ulang. Tawaf pun seperti itu. Ketika jemaah ini tawaf dia ada 6 baris, sebesar apapun Afrika itu nggak mungkin dia terobos. 6 orang yang boleh terobos, rapat lagi. Dia tunggu lewat. Akhirnya tahu orang Indonesia banyak variasi doanya kan? Subhanallah walhamdulillah. Tapi lain lagunya katanya. Tidak apa-apa. Supaya jemaah ini kalau kita dengan Subhanallah walhamdulillah, kadang-kadang tidak ada sininya, kita tukar dengan tasbih Indonesia. Jadi jemaah itu senang, ibu itu senang. Subhanallah walhamdulillah. Orang-orang Arab itu pun senang mendengarkannya. Sadu perasaan dia. Jadi kan ini metodologi yang harus kita baca sejauh mana. Jadi kalau kita belajar dengan cara-cara yang biasa, ayo tawaf bersama, ayo tawaf yang terjadi. Di bawahnya jemaah itu 100, pulang 10, 90 tinggal. Kita
Kita membimbing yang tidak berhasil kalau terjadi seperti itu. Hah? Apa gunanya kita membimbing? Apa gunanya kita TPI? Ya kan? Kita bawa jemaah 90 sesat, 100 sesat 90. Tahu 2 hari baru pulang. Jemaahnya orang Medan, pejabat pulang, maghrib bilang sesat. Ya, Bapak 2 hari mendatang, kemana Pak? Saya bertamu katanya. Mana pula Bapak bertamu? Ada rupanya di sini orang Indonesia yang baik-baik katanya. Rupanya dia dibawa ke kantor haji sesat. Ya, saya masih makan Pak katanya. Diantar lagi pulang Pak katanya. Rupanya jemaah sesat diantar pakai mobil sesat itu tidak. Itu jemaahnya. Coba kalau pembimbingnya sesat. Lebih bahaya lagi kan? Jadi ilmu itu tidak pernah cukup. Kita kalau dalam seorang pembimbing, kita harus yang banyak inovasi, terus berinovasi. Siapa? Jadi fisiologis kita harus di atas siapa pun jemaahnya. Ini yang jemaah saya. Kalau agak-agak sedikit, tekan sedikit. Biasa lah orang-orang teman Medan baru dari mana dia dapat pergi haji kan? Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang pertama kita harus bisa menjinakkan jemaah. Kalau seorang mengajar rukun haji, rukun umroh, wajib haji, bapak-bapak, umroh itu rukunnya 5. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib sudah tamat. Wah, ya, udah tahu dia, saya bekasnya. Jadi sangat bagus ini topik kita ini, metodologi pembimbingan. Saya langsung menyampaikan karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu punya atensi besar. Ya, oleh sebab itulah kita hadir di sini. Bagaimana kita bisa menjadi pembimbing terbaik, panitia terbaik, panitia kapal, panitia di Masjidil Haram, panitia tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak banyak. Ada yang buat kami hamulia. Sampai saya kejar semua. Tak tahu kemana arahnya. Jadi ketika kita dalam pemberian manasik kepada jemaah ini, usahakanlah jemaah ini memang tumpuannya kita. Dan senantiasa mendengarkan arahan. Kalau kita ngomong di sini berarti belum itu. Kalau kita ceramah dia ngomong di sana berarti belum jinak itu, masih lihat. Itu tandanya. Jadi yang pertama, jadi jangan kita kalau manasik haji langsung buka manasik, suruh dia hafal rukun-rukun, hafal itu. Hafal dia. 6 bulan kita manasik, apa tahu dia rukun haji? Kita kan tahu dia itu. Orang dia bukan menghafal lagi, dia hafalnya 2 hilang 3. Coba dulu niat mandi sunat ihram. Saya bilang nawaitul ghusla li ada'il ihram sunnatan lillahi ta'ala. Apa hafalnya? Tambahin lagi tambah ikhlas hafal dia. Coba nawaitu kita bilang, nawaitu terus nawaitu semua qadim katanya. Itu yang hafal dia nawaitu. Tahu-tahu niat puasa yang kedua. Jadi inilah yang harus dimiliki oleh para kita pembimbing. Gak perlu itu bahasa Arabnya itu. Kalau orang mandailing dia mau mandi, udah mau mengajar, tahu kembali di ihram, udah. Ya, macam mana lah? Giginya tinggal seketika lagi tinggal kita suruh menghafal. Kita kasih dia buku pimpinan. Kita bagi satu-satu. Jangankan tua, waktu muda pun dia nggak bisa baca. Sekarang tak baca pun tak habis kan Pak? Apa dia? Dia kan kacamatanya udah 3 lapis. Betul kan? Betul. Ini yang saya inginkan antarkan bapak-bapak. Jarang ini. Kita bertemu ini mahal ini. Jarang.
kita harus merasa jemaah itu hidup kita dalam dirinya dan dia hidup dalam diri kita. Itulah baru bisa kita berbimbing yang baik. Kalau jemaahnya dibawa di dunia juga, makanya jemaah itu liar, nggak berisi, kotor. Besinya kurang berat berlayar di lautan. Akhirnya dia memahami. Jadi kalau menurut saya bapak-bapak dan ibu-ibu harus betul menjadi ustaz-ustaz yang sangat handal, yang sangat diperlukan hadir di tengah-tengah jemaah, sangat diperlukan. Kalau enggak, jemaah itu berapa sana? Apa adanya, hanya hambal futsal, enggak berpengaruh. Habis itu udah kira-kira 2 hari harus belajar baru kelahiran suami istri. Ya. Habis hebet. Cari pinjaman, barang yang dibeli dia jual barang di Mekah setengah harga. Saya kira untuk pertama, nah, bapak-bapak ini kan ustaz ya semua. Saya hanya memberikan sisi yang di mana sebenarnya, bagaimana ilmu pembimbingan kan? Jadi bukan hanya metode tapi ilmu metode. Nah, ilmu metode. Jadi pengalaman ini bukan dari saya, bukan dari gimnasi, tapi barangkali 20 bulan jemaah yang saya bimbing. Dan saya sendiri lama di sana ketika masuk ke bimbingan haji sampai pulang ke Indonesia ini juga membuat bimbingan haji. Sampai keluar dari Jawa negeri gara-gara bimbingan haji. Mantap. Saya sampaikan, saya jadi sekali doa makbul di tanah Arab ini. Dan saya uji doa saya. Betul, kita uji. Kita uji doa kita di situ. Betul nggak kita buka doa kita itu? Itu ketika saya tamat dari Madinah. Saya rasanya sangat besar beasiswanya. Kalau pulang ke Indonesia juga pun lebih murah gajinya, ya kan? Lebih besar di sana. Tiket dikasih kamu sekali jalan pulang. Sekali jalan pulang. Kalau saya pulang selesai lah. Jadi berdoa saya di Multajam, tempat yang saya buat nama itu Multajam. Tempat doa diijabah, ya kan? Multajam itu tempat doa diijabah. Saya berdoa, doanya kan? Mana nekat? Ya Allah, panggil saya tiap tahun kembali ya Allah. Dipanggil. Kalau pulang saya dah tahu ya, paling tidak seorang sedikit bisa berceramah, ya kan? Datang orang PTP. Kebetulan jemaah yang saya pimpin. Tahu saya pindah dia boleh kerja mau pulang katanya. Bos, dia bertanya itu saya sepele. Saya bicara sekolahnya boleh kerja mau pulang katanya. Ya, saya pada sekolah apa Pak saya bilang. Ya boleh mengajar ngaji lah Pak saya bilang. Ngajar ngaji dari kampung ke rumah saya. Saya kan dah sekalian. Karena dia udah sepele, tapi saya belum dari lagi. Kalau saya pulang ke Pak, saya akan mengajar ngaji dari KKK, dari musola ke musola, dari rumah ke rumah saya bilang. Yo, cuma hidup pun katanya. Kebetulan waktu itu dia karena terbimbing, bawa pula dia anak gadisnya sangat cantik kan. Maksudnya kan kita tidak sama dia kan. Pesantrennya ada. Tapi kalau pulang waktu itu jadi dokter. Saya masih semangat, saya tak masih tinggi saya di Betullah. Ini kisah saya ini. Nanti kalau saya sebut orang kita tahu semua. Dan tinggi saya di Betullah. Ya Allah, sedih rasanya meninggalkan Betullah. Ya Allah, sedih rasanya meninggalkan tanah haram. Ya Allah, dengan rahmat undang saya ya Allah, kita tahu ke tempat ini. Itu doa saya Pak. Minta boleh tiap tahun. Kan benar nekat namanya. Ya Allah, undang saya tiap tahun ke tempat ini. Itu doa itu adalah 86 saya berdoa. Saya pun berangkat ke India mengambil S2 ke India, daerah Hindu. Cuma dong Mekah dari India ya kan? Dia pun di situ ada ke Mekah. Sudah mau dekat jalan haji, kan? Perkuliahan. Di sana itu kan
Per tahun 3 semester. 1 tahun, 2 tahun. 1 tahun namanya master pertama. 2 tahun master kedua. Master pertama musim haji lah. Mana aja. Beasiswa negara lain udah kurang. Ya kan? Beda lah beasiswa di Arab Saudi dan India kan? Negara kaya dan negara miskin. Pergilah berkunjung ke kedutaan besar Indonesia di New Delhi. Kenapa? Kuliah di mana? India Utara. Ngambil apa? Master. S1-nya di mana? Madinah. Oh, ini adalah Madinah katanya. Ini kita buat pembimbing kita ke Mekah katanya. Jemaah dari kedutaan itu membawa saya pembimbing untuk mengaji. Berangkat, kabul doa itu. Betul, kabul doa itu. Tahun keduanya saya nggak datang dibantu orang itu. Ada tiap tahun dari kedutaan. Akhirnya mereka buat rekomendasi, kami buat rekomendasi supaya Syafi'i bisa menjadi petugas haji di sana. Keluar. Tiap tahun saya diterima petugas haji dari India. Alhamdulillah. Pak, doa itu Pak. Apa doanya Pak? Tapi tadi saya bilang, ya Allah undang saya tiap tahun ke Baitullah ini. Saya yakin diundang. Betul tak? Orang baru dikasih kita ijazah, kalau mana orang ijazah itu? Habis itu dapat master, sampai doktor, ya kan? Enak mah. Pulang dari Arab Saudi, kamu dapat semua $, kan? Apa kata orang-orang India itu? This is from royal family, katanya. Keluarga kerajaan. Kenapa? 1 kantin saya bayar. Betul. 1 kantin saya bayar. Cewek-cewek ini yang cantik itu pun bola-bola matanya sama saya. Ya, kita orang asing. Di antara yang hadir cuma kita yang pendek, hidungnya semuanya panjang. Ya kan? Kalau orang India itu betul-betul kampus kan suka orang penyanyi. Kalau kita minum kopi kayak gini Pak, nggak perlu taruh gula, ditacu pakai jarinya manis dia. Jangan masa Indiana. Ini ceramah tentang mana biar nggak ngantuk ya kan? Artinya begitulah apa itu datanglah hal itu. Itu sampai dokter berangkat pakai tamu. Pulang saya, bukan mau ditanya. Memangnya orang butuh pimpinan tahun 96. Bukan mengajar tahun 96. Mulai tahun 86 sampai tahun 2019 Covid tidak pernah putus ke Mekah. Doa saya tiap tahun, bukan tiap tahun, tiap bulan ke sana. Umroh, ya kan? Umroh. Jadi kita buktikan memang doa itu tempat makbul. Tempat makbul. Jadi indah kita yakinkan ke jemaah itu. Apa kita buat satu contoh, bukan berarti kita lihat, tapi pasti orang yang memang kebetulan itu ada. Kalau dia analisa, ada yang dia rasakan, dialami sesuatu yang memang sangat spesialis. Barangkali kita sudah memang mendekat-dekati ini. Ya, minum aja setengah jam kita mungkin bisa berdialog kan. Saya sangat senang dengan acara sebenarnya banyak. Namanya ilmu kan kita tidak boleh kitman ilmu. Apa yang kita alami, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasa benar, apa yang kita rasakan perlu harus kita sampaikan. Tapi memang perlu pembimbing haji dan umroh yang sangat andal. Jangan pelit dengan jemaah ilmu kita. Jemaah itu bukan kehadiran kita. Mereka mungkin tidak hormat karena mereka belum tahu. Mereka tidak satu karena mereka pelit karena mereka tidak tahu. Tapi begitu kita berhasil membimbingnya, semua yang pertama adalah ustaznya. Mau mungkin dulu dia mana ustaz? Mau menikahkan dia mana ustaz? Katanya. Kalau ustaznya masih banyak, ustaz jadi menantu katanya. Kalau dia depan budak itu menjadi. Itu menjadi. Alhamdulillah. Saya sengaja memang karena pada prinsipnya kan ilmu itu implementasi. Janganlah ilmu tetap dalam teori, ya kan? Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu adalah yang memang betul kita implementasikan di lapangan, sehingga kita bisa berikan kontribusi yang sangat baik. Kita rasanya senang bahagia kalau jemaah kita itu pulang dari sana makin taat.
Tapi kalau pulang dari sana kita tengok gaya segala macam, sedih kita tengoknya. Dia pulang kita tengok gayanya, segaya tak duduk, kena ada pengaruh lagi, kita sedih. Apa yang seperti itu? Jadi alhamdulillah sekarang ada kegiatan-kegiatan sertifikasi, bapak-bapak dan ibu-ibu ikut. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang punya hikmah, atensi terhadap tamu-tamu Allah. Ingatlah seperti saya katakan tadi, anggaplah bahwa orang yang mengurus tamu Allah, orang yang mengurus Rasulullah adalah panitia dua Masjidil Haram. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira sambil kita ngopi-ngopi, ada yang bertanya, silakan. Terima kasih kepada Bapak semua yang sangat luas bimbingan dari kementerian dulu kita mencemani larang sana. Nah, kita bawa, ayo baris, kita tawaf, kita angkat kita. La hina mafi. Indonesia mafi muslim, najib Saudi. Indonesia nggak boleh, harus kalau Saudi. Kita bertahan. Mau dapat tangkaplah, hebat mana mau. 3 tahun bertengkar. Tapi apa ini? Dia bawa pandai. Dia bawa 400 orang jemaah yang ketawa. Itu yang pulang paling 10 orang. Betul. Nah, padahal dia kakinya panjang. Dikiranya jemaah itu sudah duduk mana itu? Habis dia tawaf satu rombongan pun ada lagi orang. Tidak ada, itu tidak ada. Orang-orang kita bilang panjang-panjang. Dan mereka itu bukan ahli agama. Orang itu hanya tahu jalan, tidak tahu agama. Itulah makom yang harus sekarang sudah bertukar. Alhamdulillah, Arab Saudi juga sudah mulai ada perubahan, lebih demokrat lagi. Semua kita boleh menjadi pemimpin. Dulu nggak boleh. Harus ada sertifikat mutawif dari mereka, bukan dari kita. Jadi sebenarnya di sini pun itu harus terapkan. Harus ada sertifikat mutawif dari penyelenggara, baru boleh dia menjadi mutawif. Itu yang harus. Karena ini adalah bagian ustaz-ustaz, bagian ustazah-ustazah. Jadi tidak bila usah membawa pemuka itu suka hati seperti itu. Kenapa? Memang jemaah ini adalah orang awam. Kita lah yang menyampaikan apa yang kau lakukan di sana. Kan enggak? Kalau umrohmu itu sah, kalau tamu itu sah. Ini sederhana. Kita bawa jemaah itu 100 orang. Terus kita bawa langsung masuk ke Masjidil Haram. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika ya'udus salam. Tahu kita. Tahu enggak kalau yang kita bawa itu ada 20 orang sudah buang angin? Ini yang kan nggak salah lagi tawafnya. Ini siapa yang tahu? Kita. Mereka yang bukan bidangnya, dia nggak mau tahu. Ya. Belum lagi memberikan penjelasan yang lain terlalu dalam. Umpamanya berkenaan dengan syariat kan? Haji ini kan kita kena jadi dua syariat hukum yang baru air kan? Tahu-tahu di tengah-tengah waktu tawaf jemaah buang angin, gimana dia balik? Iya kan? Ya. Kalau sederhana, sana ada jalan yang buang angin, udah ambil jalan jam. Tahu-tahu banyak ibu itu buang angin dia bawa oleh-oleh. Kan sedalam itu nggak sampai ilmu orang. Bolehlah kita berwudu ini kalau memang buang anginnya kering. Tapi kalau buang anginnya basah-basah kuyup, habis tidak. Betul kan? Tahu nggak orang itu yang bukan bidang? Nggak tahu mereka itu. Nggak pernah dia belajar itu. Itu adalah memang ustaz-ustaz Zulfahar. Iya kan? Nah, saya kira demikian. Saya hanya menggambarkan betapa pentingnya orang-orang yang mempunyai kelayakan kepatutan untuk membimbing kepada haji dan umrah. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berbahagia ini tadi narasumber kita telah menyampaikan, memaparkan bagaimana sih sebenarnya metodologi pembinaan atau pendampingan dalam manasik haji seperti itu ya. Terutama tadi beliau menekankan bahwasannya perlunya adanya pendekatan secara psikis kejiwaan, bagaimana kita bisa mempengaruhi, bagaimana kita bisa memahami, kemudian juga bisa menyatu kepada calon jamaah kita. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Syafi'i Siregar SMA yang telah memberikan materinya sangat luar biasa. Semoga materi yang beliau sampaikan mendapatkan manfaat bagi kita dan menambah pengetahuan kita dalam bidang manasik haji. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata yang salah, baik tingkah laku dan lain sebagainya. Apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan forum ini kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.